Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen Ibu Husnul Khatimah MPD. Perkenalkan, nama saya Atik Fitriah, NPM 21140144. Perkenankan, hari ini saya ingin menyampaikan materi tentang keterampilan membaca. Keterampilan membaca adalah sebagai salah satu aktivitas yang paling kompleks. Tidak hanya melibatkan kemampuan membaca, namun melibatkan juga kemampuan kognitif, kemampuan untuk mengamati, kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan motorik juga menentukan keterampilan membaca. Baik, hari ini saya ingin menyampaikan materi tentang keterampilan membaca kritis. Keterampilan membaca kritis bertujuan untuk memahami secara mendetail isi dari suatu bacaan, kemudian menganalisis, kemudian mengkritisi isi dari bacaan tersebut. Dalam keterampilan membaca kritis, agar mencapai tujuannya, yaitu dilakukanlah langkah-langkah sebagai berikut, yaitu dengan teknik SQ3R. Apa itu SQ3R? SQ3R yaitu adalah survei, question, read, research, dan review. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah teknik survei. Dalam keterampilan membaca kritis diperlukan survei yang bertujuan untuk mengetahui gambaran atau isi dari suatu bacaan. Untuk melaksanakan survei, langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu dengan yang pertama adalah membaca judul, di mana judul merupakan tema atau ide keseluruhan dalam setiap bacaan. Yang kedua adalah membaca pendahuluan. Jika pendahuluannya terlalu panjang, maka yang harus dibaca adalah paragraf pertama, yang pada umumnya berisi tentang tujuan penulisan buku maupun bacaan. Kemudian yang ketiga adalah membaca sub-sub judul. Untuk membaca subjudul, maka yang harus dibaca yaitu adalah kalimat pertama di bawah subjudul yang berisi tentang ide pokok atau gagasan utamanya, biasanya terletak di awal kalimat atau di akhir kalimat. Kemudian, langkah yang keempat adalah membaca judul setiap peta atau bagan, yang biasanya dalam setiap judul peta atau bagan terdapat informasi penting gambaran secara keseluruhan dalam bacaan. Yang kelima yaitu membaca pertanyaan-pertanyaan yang ada di akhir bab atau di akhir buku, karena kita akan mendapatkan jawaban-jawaban yang merupakan intisari dari bacaan atau buku tersebut. Demikian tadi langkah-langkah yang harus dilakukan ketika melakukan survei. Kemudian teknik yang kedua pada keterampilan membaca yaitu question atau bertanya. Pada saat membaca, maka berilah pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari subjudul dengan kata tanya apa, mengapa, atau bagaimana. Kemudian teknik yang ketiga yaitu read atau membaca. Dalam membaca, tidak hanya asal membaca, namun berusaha mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita yang di atas tadi. Kemudian teknik yang keempat adalah riset. Setelah bertanya dan mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan setelah mendapat jawabannya di atas, maka selanjutnya pembaca mengetes daya ingat atas pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya. Kemudian teknik yang terakhir yaitu adalah review. Pada tahap ini, pembaca mengembalikan atau mengecek bacaan kita dari awal sampai akhir, apakah sudah benar-benar dibaca dan menemukan jawabannya.
Setelah langkah-langkah SQ3R sudah dilakukan, maka barulah kita melakukan analisis atau mengkritik bacaan tersebut. Dan dalam kegiatan ini, pembaca diharapkan agar tidak mudah percaya dengan isi bacaan tersebut. Namun, pembaca juga harus mempunyai data atau fakta untuk mengimbangi informasi dalam bacaan tersebut. Demikian tadi penyampaian tentang materi keterampilan membaca. Selanjutnya, kita menginjak pada materi keterampilan berbicara. Untuk menjadi terampil berbicara, maka kita harus mempunyai keahlian. Untuk terampil berbicara dan berkualitas, maka yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kualitas diri, yang kedua kualitas materi, yang ketiga adalah kualitas penyampaian. Untuk terampil berbicara, maka yang diperhatikan adalah yang pertama tadi, kualitas diri. Untuk menciptakan kualitas diri, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menciptakan daya tarik atau aura yang menarik dari dalam diri kita, misalnya dengan berpakaian yang rapi, berpakaian yang sopan, dan gaya bicara yang baik. Kemudian yang kedua adalah fokus kepada pendengar. Dengan berbagai macam tipe pendengar, maka harus kita mempunyai kualitas diri supaya semua pendengar akan puas dengan materi pembicaraan yang kita sampaikan. Kemudian yang ketiga yaitu menguasai proses. Untuk menguasai proses dalam penyampaian materi, maka misalnya dengan kita menguasai bahasa atau istilah-istilah pada suatu daerah apabila kita berbicara dalam suatu kelompok masyarakat ataupun di daerah tertentu. Kemudian yang keempat adalah kepercayaan diri. Kepercayaan diri dapat diciptakan dengan 3 hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah persiapan. Jadi, untuk menumbuhkan rasa percaya diri, maka sebelum kita menyampaikan materi maupun kita berbicara, perlu disiapkan, yaitu yang pertama adalah materi, yang keduanya dengan latihan-latihan. Kemudian, selalu berpikir positif. Yang ketiga, tidak merasa rendah diri ataupun minder dengan orang lain, bahwa kita merasa bisa. Nah, harus bisa. Jadi kita tidak boleh minder. Untuk selanjutnya yaitu yang kelima, yaitu performance. Ketika berbicara harus selalu dengan semangat, tersenyum dengan teknik senyum 227. 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri selama 7 detik. Kemudian selanjutnya yaitu menjadi pribadi yang unik. Dalam penyampaian materi maupun dalam berbicara, yaitu kita menimbulkan ciri khas pribadi masing-masing, misalnya dengan ciri khas humor, dengan ciri khas serius, dengan ciri khas tegas, dan lain-lain. Kemudian yang pertama tidak adalah kualitas diri. Kemudian dalam berbicara kita juga harus memperhatikan kualitas materi. Materi harus diperhatikan, yaitu materi harus memperhatikan atau menyesuaikan dengan pendengarnya agar tidak salah sasaran. Misalnya bagaimana materi untuk apabila audiennya atau pendengarnya anak-anak atau
pendengarnya orang tua atau pendengarnya lansia ataupun pendengarnya masyarakat biasa maupun di kalangan pejabat. Kemudian yang ketiga adalah kualitas cara penyampaian. Dengan senyum 227 dan kontak mata dengan pendengar atau audiens. Jadi, ketika berbicara, kita harus selalu melakukan kontak mata atau eye contact dengan pendengar maupun audiens yang hadir. Jadi, kita tidak semata-mata berbicara sendiri maupun menyampaikan materi sendiri tanpa melakukan kontak mata dengan pendengar. Demikian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.